Hai Mama, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Rista Swastika, perencana keuangan buat keluarga kamu. Nah Mama, seru banget deh. Episode sebelumnya Rista udah bahas tentang apa aja sih yang disembunyikan dari pasangan kita. Nah, emak-emak semua udah pada terbuka belum nih keuangan dengan pasangan? Jangan-jangan masih sulit juga ya membahas keuangan dengan pasangan. Dan masih ada juga nih jangan-jangan yang disembunyiin. Di episode kali ini, Rista akan membantu emak-emak semua membuat anggaran rumah tangga yang gampang banget dan bisa jadi bahan untuk emak-emak semua diskusi dengan pasangannya. Oh iya emak-emak, sebelum langsung praktek, Rista mau kasih tahu dulu kenapa sih kita penting sekali untuk membuat anggaran rumah tangga. Yang pertama, keluarga akan tahu kemampuan dalam berbelanja. Kalau nggak tahu, bisa-bisa punya utangnya lebih besar daripada pemasukan loh. Jangan sampai kayak gini. Nah, apalagi kalau kita menggunakan kartu kredit. Nggak taunya ternyata kita boros banget. Dan ternyata kita nggak bisa bayar nih. Kemudian yang kedua, nggak berantem sama suami. Nih siapa nih yang masih berantem masalah anggaran rumah tangga? Jangan ada dusta di antara kita ya, mak-mak ya. Nah, uang itu biasanya jadi salah satu pemicu retaknya hubungan dalam rumah tangga. Kenapa? Yaitu tadi, karena bukan masalah uangnya sih sebenarnya, tapi masalah komunikasi antar pasangan. Jadi, manfaat yang kedua, dia juga bisa menghindari kita berantem dari pasangan kita. Kemudian yang ketiga, bisa saling mengerti. Artinya ketika kita punya anggaran keuangan rumah tangga, kalau ternyata uangnya memang lagi nggak cukup di bulan itu, kita bisa sama-sama tahu bahwa oh iya menunya hari ini cuma hanya ini ya, nggak bisa beli yang lebih. Kenapa? Karena anggaran kita memang mampunya hanya untuk membeli yang kita siapkan hari itu juga gitu ya. Jadi nggak ada lagi keributan, misalnya kok makannya cuma ini sih, uangnya kemana lagi ya, kamu belanjain ya. No, kalau sudah ada anggaran rumah tangga bisa untuk saling mengerti antar pasangan. Nah Riz, pertanyaannya gimana dong cara buat anggaran rumah tangga? Tenang dulu dong mak-mak, everything is okay kalau ada Rista, kan Rista perencana keuangan kamu. Oke. Nah, sebenarnya mudah banget nih mak-mak dalam membuat anggaran rumah tangga. Yang pertama harus kita tahu adalah sumber pendapatannya dari mana nih. Jangan-jangan yang kita hitung sumber pendapatan tetangga sebelah lagi. Oke, enggak ya. Oke, yang kita hitung adalah sumber pendapatan kita itu dari mana? Apakah dari suami? Apakah dari istri? Apakah dari kedua-duanya? Berapa sumber pendapatan kita? Contoh misalnya suami istri bekerja, pendapatan masing-masing misalnya suami 10 juta, istri 5 juta. Artinya kita sudah tahu pendapatan kita per bulan kemampuannya ada di angka 15 juta gitu ya. Nah kemudian baru kita buat anggarannya berdasarkan skala prioritas wajib, butuh, dan ingin. Masih bingung juga? Nih langsung aja Rista akan info buat emak-emak semua bagaimana sih membuat anggaran yang tepat, dimana sebenarnya bisa menggunakan aplikasinya finansialku.com yang bisa di-download di App Store maupun di Google Play Store. Nah kalau tadi udah tahu total per bulannya berapa sih pemasukan kita atau pendapatan kita, kemudian kemana aja nih harus kita keluarkan pos-posnya. Pos yang pertama adalah sudah pasti, ketika kita punya pendapatan sebagai warga negara Indonesia yang baik dan wajib pajak Indonesia, harus dikeluarkan dulu untuk pajaknya. Kalau misalnya kita seorang karyawan, biasanya pajaknya sudah dipotong dari kantor ya. Tapi kalau misalnya kita seorang influencer, kemudian kita usaha sendiri, biasanya kita harus menghitung nih berapa pajak yang harus kita keluarkan setiap bulannya. Nah, yang kedua, ingat di dalam rezeki yang kita terima itu ada juga rezeki orang lain. Jadi mau tidak mau dikeluarkan untuk donasi, sedekah, zakat ataupun persepuluhan ya. Jangan pelit-pelit ya mak-mak ya. Rista selalu percaya the power of sedekah persepuluhan gitu ya, bisa melipat gandakan rezeki kita. Yuk mulai dari sekarang, ada baiknya langsung dianggarkan sejak dengerin video Rista ini ya mak-mak. Yang ketiga, sisihkan juga untuk tabungan dan investasi. Biasanya nih emak-emak semua kalau menabung atau berinvestasi nunggu sisa. Ayo, siapa di sini yang nabung dan berinvestasi itu nunggu sisa? Angkat tangan ya. Tapi
sepertinya kalau emak-emak di financialku.com ini udah pasti nggak begini nih gitu ya. Sudah pasti dari awal sudah menyisihkan berapa sih dana yang akan diinvestasikan atau yang ditabung setiap bulannya sebelum belanja keinginan. Oke, next kita lanjut lagi. Selanjutnya yang keempat adalah kita punya anggaran untuk premi asuransi atau mitigasi resikonya. Kenapa? Karena kita tidak tahu, setiap manusia yang bernafas selalu berdampingan dengan resiko. Resiko juga tidak pernah hadir dalam assalamualaikum gitu ya. Resiko selalu datangnya tiba-tiba. Tapi yang sudah bisa dipastikan ketika resiko itu hadir dalam kehidupan kita bisa merusak atau berpotensi merusak kondisi keuangan kita dalam skala besar. Makanya emak-emak juga mesti menyisihkan untuk kita punya mitigasi resiko atau perlindungannya, yaitu asuransi secara mandiri. Yang kelima, apa nih yang harus kita pikirkan? Sudah pasti cicilan dan utang. Yang namanya cicilan dan utang itu juga bisa diwariskan. Jadi pastikan kalau kita memang memiliki tanggungan atau kewajiban untuk membayar cicilan setiap bulannya, sudah harus juga dianggarkan dari awal ya emak-emak ya. Karena ketika kita memutuskan untuk berhutang, sudah pasti harus dilihat apakah kondisi keuangan kita mampu untuk melakukan pembayarannya. Kalau sekiranya tidak mampu, coba dipikirkan lagi untuk memutuskan berhutang pastinya ya emak-emak. Nah yang keenam, baru kita masuk ke dalam biaya untuk anak. Anak adalah kado terindah dari Tuhan, anak adalah kado terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mau tidak mau kita juga harus memberikan yang terbaik buat anak kita ya. Nah, kebutuhan anak ini apa sih gitu? Kalau masih kecil bisa jadi seperti susu gitu ya, kemudian popok gitu, kemudian juga bisa vitamin, pakaian, mainan gitu. Bisa juga kalau misalnya masih di bawah balita itu ada budget untuk imunisasi gitu ya, periksa rutin ke dokter gitu. Nah itu juga harus kita anggarkan. Kalau anaknya sudah gedean dikit nih gitu, sudah pasti ada uang jajannya. Jadi memang harus dibuat pos untuk pengeluaran anak itu tersendiri ya emak-emak. Next kita lanjut lagi. Wah banyak banget series posnya. Ya iya dong, pos pengeluaran keuangan rumah tangga itu harus dibuat secara detail. Nggak bisa hanya perkiraan, kayaknya uang makan sekian deh. No emak-emak, tapi harus di list semuanya kemudian dianggarkan. Karena kalau nggak dianggarkan, yang ada nanti emak-emak akan mengambil uang dari tabungan. Artinya uangnya tidak bertumbuh nanti di tabungan karena berkurang terus. Jadi ada baiknya memang harus dianggarkan. Berapapun itu nilainya tetap harus dianggarkan ya. Yuk kita lanjut lagi. Yang ketujuh, baru kita membahas tentang belanja bulanan rumah tangga. Nah biasanya yang bisa menyebabkan bocornya bukan halus lagi tapi bocor secara besar. Kenapa? Karena biasanya kalau udah belanja bulanan rumah tangga semuanya mau dibeli. Contoh belanja bulanan rumah tangga atau anggaran rumah tangga khusus untuk dapur ini ada yang namanya pembelanjaan grocery yang setiap bulan kita lakukan. Kemudian ada sayur mayur, kemudian ada aqua, gas gitu kan ya. Nah semuanya ini harus dibuat secara detail karena kalau hanya dikira-kira aja sebenarnya ini adalah salah satu sumber yang membuat keuangan rumah tangga kita menjadi bocornya jadi sangat besar. Belanja groserinya berapa setiap bulan, sayurannya belanjanya per minggu atau per hari, kemudian beli aquanya per hari atau per minggu, itu juga harus dibuat secara detail. Yuk lanjut lagi kita. Yang kedelapan, ini ada hobi yang biasanya suka nggak ditulis sama emak-emak baik pasangan yang pria maupun yang wanita. Apa bijak Riz kita masukin anggaran rumah tangga itu ada hobi untuk kita masing-masing? Ya bijak aja dong. Kenapa? Karena merencanakan keuangan itu adalah sebuah seni yang memberikan kebebasan kepada kita untuk mengatur uang, bukan diatur uang ya. Contoh, Rista itu hobinya gitu ya, ngikutin kelas-kelas webinar belajar masak misalnya dari sebelum merit sampai sesudah merit, pengen itu terus gitu ya, karena ya tidak menutup kemungkinan siapa tahu ternyata dengan saya berinvestasi dari leher ke atas one day saya bisa bikin usaha sendiri. Nah jadi masukin anggarannya. Contoh
Dalam sebulan saya harus ngikutin kelas webinar memasak itu 2 kali, di mana setiap kali saya mendaftar itu biayanya 300.000. Artinya setiap bulan saya harus menyisihkan 600.000 untuk saya berinvestasi leher ke atas, artinya menyalurkan hobi bagaimana membuat makanan yang enak gitu ya. Nah, begitu caranya emak-emak ya. Karena kalau hobi ini tidak dianggarkan, nanti ketika tiba-tiba kita mau beli, kayaknya aku mau beli buku deh. Kayaknya aku mau ikut kelas webinar deh gitu. Nah, ini artinya akan merusak pos-pos anggaran keuangan lainnya. Bahkan bisa jadi kalau yang dikeluarkan dalam jumlah besar itu bisa mengganggu tabungan, investasi gitu ya, atau aset emak-emak semuanya. Yuk kita lanjut lagi ya emak-emak ya. Nah, kemudian ada budget untuk kendaraan. Nah, contohnya seperti apa nih kalau kendaraan, Riz? Tadi ya ada pajak yang setiap tahun harus kita keluarkan. Ada baiknya gitu, beban pajaknya itu kita siapin dananya setiap bulan. Jadi pada waktunya untuk membayar di tahunnya kita sudah ada dananya. Kebiasaan kita adalah untuk pengeluaran yang tahunan nanti aja disiapinnya. Bisa diambil dari uang THR, bisa diambil dari bonus, bisa diambil dari uang cuti gitu ya. Banyak banget harapannya. COVID-19 2020 mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada dalam zona nyaman nih mama. Yang tadinya kita berharap dapat THR, yang tadinya kita berharap dapat terima gaji 2-3 kali lipat gitu ya, ternyata nggak kejadian. Nah, kalau udah kayak gini, bagaimana dengan pengeluaran-pengeluaran tahunan yang harus segera kita bayarkan? Nah, belajar dari pengalaman ini, maka ada baiknya untuk pengeluaran-pengeluaran tahunan seperti itu harus disiapkan per bulan. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara tentang kendaraan, apalagi yang harus disiapin dananya? Sudah pasti kendaraan itu akan jalan kalau ada bensinnya. Nah, artinya uang bensinnya juga dibajetin ya, setiap bulan kira-kira kita habisnya berapa. Nah, kemudian kalau kita ada di kota-kota besar kan kita ada tol tuh gitu ya. Berapa tolnya yang harus kita siapin? Jadi harus dipersiapkan juga. Nah, kemudian yang namanya kendaraan itu kan dipakai terus nih emak-emak gitu ya. Harus dirawat juga dong. Jadi bukan hanya wajah kita aja yang dirawat, kendaraan juga perlu dirawat agar kita tetap aman, nyaman pada saat berkendara. Kemudian ada juga misalnya, Riz aku nggak pakai kendaraan karena belum punya kendaraan gitu. Kita pakainya ojek online nih. Ya udah tinggal dibajetin sehari gitu ya. Kita itu habisnya berapa kalau pakai kendaraan umum ataupun kayak ojek online seperti itu gitu ya. Contoh hari kerjanya adalah 20 hari kerja. Nah, setiap hari kerja itu gitu kita habisnya misalnya 50. Ya udah tinggal 50.000 dikalikan 20 hari kerja. Berapa tuh biayanya? Langsung masukin ke dalam anggaran kendaraan. Berikutnya kita bicara tentang pos kesehatan. Nah, nih suka kelewatan karena berharap bahwa aku masih muda, Riz, nggak perlu pakai pos-pos kesehatan gitu kan ya. Jangan salah, siapa tahu nanti emak-emak semua pengen beli seperti vitamin gitu ya. Karena dengan kondisi COVID-19 seperti ini menyerangnya adalah daya tahan tubuh gitu ya. Nah, kemudian contoh tadi kalau ada misalnya masih punya balita yang harus vaksin gitu ya. Nah, kemudian ada misalnya yang kita alergi dengan kulitnya itu juga misalnya harus berobat gitu setiap bulan. Nah, itu juga harus dianggarkan. Jadi apapun yang masuk untuk kesehatan kita masuk ke dalam pos biaya kesehatan ya. Capek deh Riz, ngitung terus, boleh nggak sih liburan? Nah, nih ini budget yang kalau bisa dari awal direncanain ya mama ya. Contoh misalnya Rista sama pasangan pengennya liburan setiap setahun sekali gitu kan ya, tepat di akhir tahun yaitu di bulan Desember. Contoh saya butuh biaya misalnya pengen ke Bali. Setahun itu kalau bawa anak-anak gitu, kebetulan Rista juga punya anaknya 2, udah gede-gede juga gitu ya. Butuh misalnya 20 juta, artinya 20 juta kita bagi 12. Nah, itu yang harus kita sisihkan setiap bulannya. Jadi sudah kelihatan bahwa di akhir Desember kita pasti akan liburan bareng keluarga. Selanjutnya kita ngomongin tentang pendidikan. Nah, nih sebenarnya masuk dalam biaya anak juga gitu kan ya. Tapi ini lebih spesifik lagi. Kita ngebahas tentang dana pendidikan anak. Kira-kira kalau misalnya kita punya anak 1, 2, berapa sih dana pendidikan yang harus kita siapkan setiap bulannya?
bisa kita siapkan untuk per level atau per jenjang pendidikan, atau juga bisa kita langsung hitungnya adalah dari dana misalnya TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya, bahkan sampai kuliah S2. Nah, ini dihitung semuanya gitu. Makanya tadi bisa menggunakan aplikasinya finansialku.com. Mudah banget kok, tinggal masukin aja di sana angka-angkanya, keluar deh berapa jangka waktunya, berapa target investasinya gitu ya, berapa yang harus kita sisihkan atau kita investasikan setiap bulannya bahkan setiap tahunnya. Jadi dari sana mak-mak semua punya gambaran apakah pendapatan kita ini sebenarnya cukup untuk membuat pos-pos keuangan yang Rista sebutkan dari awal tadi. Nah, selanjutnya ada pengeluaran pribadi. Nah, ini sama nih dengan hobi, seperti terlupakan gitu ya. Seperti apa nih Riz pengeluaran pribadinya? Seperti skincare buat para emak-emak gitu kan ya. Kulit harus dijaga gitu kan ya. Jangan sampai ada keriput gitu ya, pengen treatment. Nah, ini adalah termasuk dalam pengeluaran pribadi kita. Nah, coba dianggarkan juga berapa setiap bulannya untuk kita check out barang-barang di e-commerce kesayangan emak-emak semua ya. Nah, yang terakhir jangan lupa sama tagihan bulanan seperti listrik. Kalau listriknya nggak dibayar, nanti kita nggak ada penerangan dong. Nah, kemudian seperti air, ada misalnya saat ini karena semuanya work from home gitu ya, wifi gitu ya, harus juga dibayar. Kemudian kalau ada langganan-langganan seperti Netflix, Spotify, atau hiburan-hiburan apapun gitu ya, tetap harus dibayar. Nah, mama finansialku gimana? Ternyata nggak repot kan membuat anggaran rumah tangga. Yang repot itu kalau kita udah repot nyari duitnya, repot juga ribut sama pasangan gitu ya. Makanya langsung cus aja menggunakan aplikasinya finansialku.com untuk membuat anggaran rumah tangga bersama pasangan. Dan dapetin keuntungan lainnya, kalau udah dibuat anggarannya kemudian masih bingung, bisa langsung tanya jawab dengan para perencana keuangan finansialku.com yang ada di aplikasi finansialku.com. Kurang apa lagi, merencanakan keuangan gak perlu repot, hanya dengan mudah dari genggaman emak-emak semua pastinya. Oke emak-emak semua, Selasa depan Rista akan membahas tentang pengeluaran-pengeluaran yang masuk dalam kategori wasting. Nah, apa sih itu wasting? Ya, pengeluaran-pengeluaran yang membuat kita jadi boros sih sebenarnya. Bukan itu aja, Rista juga akan kasih tahu solusinya harus seperti apa. Makanya, emak-emak semua ikutin terus dong curhat bareng Rista di YouTube channelnya finansialku.com. Langsung di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar emak-emak gak ketinggalan video-video curhat bareng Rista dan video-video dari finansialku.com lainnya. Yuk, waktunya emak-emak mulai berdaya, keuangan terjaga, keluarga sejahtera bareng finansialku.com. Sampai jumpa.